Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, bila kita zikir jahar yang 165 itu ya, maka nanti di akhir kita akan berhenti secara mendadak. Maka apa hikmah berhenti mendadak di dalam pengalaman zikir jahar? Seperti pembalap ya, dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti mendadak akan bisa menghasilkan seni yang sangat indah. Tapi itu kalau berhasil ya Bapak Ibu. Tapi kalau gagal berhenti mendadaknya, bisa jadi musibah ya. Sama seperti di dalam halaman zikir jahar, berhenti mendadak bisa menghasilkan seni yang indah kalau berhasil. Tetapi kalau gagal ya sama seperti pembalap tadi ya, tidak enak akhirnya. Baik Bapak Ibu, untuk memahami hikmah di balik berhenti mendadak di dalam pengalaman zikir jahar itu, sekarang ini kita agak terbantu ya dengan perkembangan pesat neuroscience. Karena itu agaknya agar kita lebih paham cara kerja berhenti mendadak ini, kita harus praktek ya Bapak Ibu, yaitu melalui pendekatan neuroscience ini. Maka nanti coba kita cocokkan dengan fenomena berhenti mendadak di dalam pengalaman zikir jahar. Jadi kita harus praktek ilmu dari neuroscience ini. Artinya kita harus masuk ke ruang bawah sadar kita. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam praktek ini, yaitu pertama, sebaiknya kita mengambil ruangan yang tenang ya, tidak banyak gangguan selama kita nanti praktek. Yang kedua, ambil posisi serileks dan senyaman mungkin. Bisa sambil duduk di atas kursi atau sambil berbaring. Kita praktek hanya sebentar ya Bapak Ibu, hanya untuk memahami hikmah di balik berhenti mendadak di dalam pengalaman zikir jahar itu. Kemudian juga ketika praktek nanti kita tidak usah berpikir ya, kita tidak mengaktifkan batin intelektual. Bila batin intelektual aktif, kita tidak akan bisa masuk ke dunia batin bawah sadar. Kita tidak akan mengalami trance. Bila demikian, kita gagal dalam praktek ini ya. Maka nanti di sini akan kita pahami juga ya, kenapa di dalam berzikir itu kita tidak boleh berpikir, tidak boleh memikirkan, menganalisis, menilai apapun. Kemudian juga kita harus memejamkan mata agar kita benar-benar keluar dari dimensi dunia ini, sehingga kita benar-benar masuk ke dalam batin kita sendiri, masuk ke batin bawah sadar kita. Baik Bapak Ibu ya, kita coba praktek ya, supaya kita lebih mudah untuk memahami apa hikmah di balik berhenti mendadak di dalam pengalaman zikir jahar itu melalui pendekatan neuroscience. Baik Bapak Ibu, bila sudah di posisi yang nyaman, memejamkan mata, maka sekarang coba bayangkan pengalaman yang indah dan membahagiakan yang pernah kita alami di masa lalu. Coba visualisasikan pengalaman yang indah dan membahagiakan itu dengan sangat kuat. Jadi pengalaman yang indah dan membahagiakan ya Bapak Ibu, yang pernah kita alami di masa lalu. Coba bayangkan dengan sangat kuat. Sudah ya Bapak Ibu, sudah dapat gambarannya ya. Sekarang coba perjelas gambarnya. Warnanya, teksturnya, coba perjelas. Semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Sekarang coba Bapak Ibu masuk ke dalam pengalaman yang indah dan membahagiakan itu. Bila Bapak Ibu sudah masuk di dalamnya, coba rasakan keindahannya. Rasakan suasananya yang membahagiakan. Rasakan anginnya yang begitu menyegarkan. Pemandangannya yang begitu indah. Rasakan dengan sangat kuat keindahan dan kebahagiaannya. Kemudian coba nikmati apa yang Bapak Ibu dapatkan itu ya.
nikmati keindahannya, nikmati kebahagiaannya, rasakan kebahagiaan itu, keindahan itu, rasakan kenyamanannya. Semakin bahagia, semakin bahagia, semakin bahagia. Sekarang coba Bapak Ibu tersenyum. Tersenyumlah sama diri kita sendiri. Lalu coba letakkan telapak tangan di atas dada ya. Dan katakan pada diri sendiri sambil berbisik, ikuti perkataan saya. Aku sayang sama diriku sendiri. Aku orang yang bahagia. Aku pantas untuk hidup bahagia. Karena Tuhan menginginkan aku bahagia. Aku sayang sama diriku sendiri. Baik Bapak Ibu, sekarang tersenyumlah dengan penuh kebahagiaan. Rasakan seluruh kebahagiaan itu masuk memenuhi ruang jiwa. Baik Bapak Ibu, sekarang silahkan Bapak Ibu buka matanya kembali dan kembali ke dalam kehidupan nyata sekarang ini ya. Maka Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan sekarang? Tentu Bapak Ibu jauh lebih bahagia ya ketimbang sebelumnya. Kenapa? Karena ketika tadi Bapak Ibu dalam keadaan trans, dalam keadaan menikmati kebahagiaan bawah sadar itu, lalu tiba-tiba didor. Bapak Ibu kaget mungkin ya. Maka dengan kekagetan itu, dengan keterkejutan itu, Bapak Ibu mengunci perasaan bahagia yang sudah didapatkan tadi itu. Dan setelah itu Bapak Ibu tetap membawa perasaan bahagia itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi didor tadi itu, Bapak Ibu kaget ya, terkejut. Maka ini di dalam neuroscience berfaedah untuk mengunci perasaan yang sudah kita peroleh di batin bawah sadar itu ya Bapak Ibu. Makanya kita harus memejamkan mata, tidak berpikir, supaya kita benar-benar mendapatkan kebahagiaan bawah sadar tadi. Maka dalam keadaan bahagia itu, di batin bawah sadar itu lalu didor, lalu terkejut, maka perasaan bahagia itu pun terkunci, sehingga kita membawa kebahagiaan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi didor atau istilah lainnya diklik ya, dikepal. Maka ini berfungsi untuk mengunci perasaan yang sudah kita peroleh di batin bawah sadar kita itu ya Bapak Ibu. Maka dari sini kita pun bisa paham ya, seperti ketika anak sedang dalam keadaan trans, ketika anak sedang asyik-asyiknya bermain puzzle atau Lego. Itu kan kadang-kadang rumah berantakan sekali dibuatnya. Kadang sebagian kita tidak paham kondisi bawah sadar ini ya. Lalu kita pun marah dengan membentak, kamu ini berantakin aja bisanya ya. Kita marah dengan membentak. Maka hati-hati di sini ya Bapak Ibu. Bila sang anak itu terkaget, terkejut dengan bentakan kita itu, maka bentakan kita itu akan langsung masuk ke memori bawah sadarnya, dan dia akan menyimpan di memori bawah sadarnya itu bentakan kemarahan itu dengan sangat kuat. Maka bila nanti dia menjadi anak yang nakal, tidak terkendali, jangan salahkan anak ya Bapak Ibu, salahkan saja diri sendiri ya, karena sudah menanam memori kemarahan di hati bawah sadarnya. Nah itu melalui bentakan tadi itu, dan sang anak menerimanya dengan kaget. Kenapa kaget? Karena dia dalam kondisi trans, dalam kondisi bawah sadar, sedang asik bermain puzzle atau Lego. Insya Allah di lain waktu kita akan perdalami masalah ini ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai di sini Bapak Ibu udah mulai paham ya kenapa zikir jahar itu berhenti mendadak. Jadi sama dengan ledakan bom tadi itu ya, berhenti mendadak dalam pengalaman zikir jahar. Salah satunya berfungsi untuk mengklik atau mengunci perasaan yang sudah kita peroleh di dalam zikir jahar itu. Setelah diklik atau dikunci, maka diharapkan kita tetap membawa perasaan bahagia itu di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Karena itulah kenapa di dalam zikir jahar itu kita harus memperhatikan kecepatan. Karena bagi batin yang gelisah, kecepatan zikir jahar itu lebih menenangkan bagi batin yang gelisah. Dan kita pun harus memejamkan mata. Kenapa? Agar kebahagiaan yang kita peroleh itu benar-benar kebahagiaan batin bawah sadar, bukan kebahagiaan yang dihasilkan dari kerja analisis pikiran intelektual kita ya. Pun juga kita harus menggelengkan kepala, melakukan tarian di dalam zikir jahar. Nah, ini kemudian bekerja sama dan kecepatan zikir yang semakin cepat tadi ya, dipantu dengan lirik zikir jahar la ilaha illallah itu, maka musik dan tarian zikir jahar itu pun bisa dimunculkan. Maka zikir jahar pun semakin nikmat, semakin membahagiakan batin bawah sadar. La ilaha illallah, 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 tiba-tiba dar, tiba-tiba berhenti mendadak. Kita pun terkejut, terkaget. Nah, keterkejutan atau keterkagetan itu mengunci perasaan bahagia itu. Perasaan bahagia yang kita dapatkan di dalam zikir jahar tadi, sehingga kita tetap membawa perasaan bahagia itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu, berhenti mendadak itu sama kita mendor atau mengunci perasaan yang sudah kita dapatkan di dalam zikir jahar itu. Inilah sebagian hikmah terbesar dari fenomena berhenti mendadak di dalam pengalaman zikir jahar. Tetapi Ustaz, bagaimana kalau batin saya lagi gelisah, tiba-tiba zikir jahar berhenti? Kadang kita seperti itu ya Bapak Ibu, batin kita sedang gelisah, tiba-tiba zikir jahar berhenti mendadak. Maka dalam keadaan seperti ini, bila kita kaget atau terkejut, itu berarti kita mengunci perasaan gelisah itu ya Bapak Ibu. Dan kita tetap membawa perasaan gelisah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi hati-hati ya Bapak Ibu, jangan sampai kita menutup zikir jahar itu dalam keadaan batin yang gelisah. Makanya kita perlu kecepatan, perlu mengikuti seluruh proses zikir jahar itu. Bila kita berhenti ketika batin gelisah dan kita kaget, maka kita membawa perasaan gelisah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu, kan masih ada proses selanjutnya ya setelah zikir jahar itu ya. Masih ada doa, tawasul, masih ada istighfar, masih ada sholawat, dan nanti terakhir ditutup dengan zikir tawajuh atau zikir khafi. Jadi masih ada kesempatan bagi kita untuk membahagiakan batin itu, untuk mengunci perasaan bahagia itu. Di mana? Yaitu pada khususnya di dalam zikir tawajuh itu nanti ya Bapak Ibu. Ketika kita zikir tawajuh, itu kan kita zikir hobi dengan tahan napas sekuat-kuatnya ya. Kita tahan napas sekuat-kuatnya sehingga akhirnya kita pun benar-benar tidak kuat ya. Maka ketika kita benar-benar sudah tidak kuat lagi, terjadi ledakan pengeluaran napas. Maka ini pun sama dengan zikir jahar tadi ya. Di dalam zikir jahar itu dengan berhenti mendadak, di dalam zikir tawajuh itu dengan ledakan napas. Ini berfungsi untuk mendor atau mengunci perasaan di batin kita itu juga ya Bapak Ibu. Maka di dalam zikir jahar pada khususnya kita harus mengikuti seluruh proses zikir. Kita harus memperhatikan kecepatan, kita harus memejamkan mata, harus menggelengkan kepala, tidak berpikir, tidak mengundang dosa masa lalu. Maka dengan anasir yang terdapat di dalam zikir jahar, kita pun bisa mendapatkan perasaan bahagia di akhirnya. Maka ketika didor, berhenti mendadak, kita terkaget terkejut, maka kita pun mengunci perasaan bahagia itu. Tidak dapat dalam zikir jahar ya, zikir tawajuh atau zikir khofi itu tahan napas sekuat-kuatnya. Untuk apa? Dengan menahan napas sekuat-kuatnya diharapkan zikir khofi itu semakin fokus, semakin fokus, semakin fokus. Tahan napas sekuat-kuatnya supaya zikir tawajuhnya semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Ketika napas sudah ditahan dengan sangat kuat dan kita tidak lagi mampu menahan napas itu, maka terjadilah setelah itu ledakan pengeluaran napas. Dengan ledakan napas itu, kita pun mengklik atau mengunci fokus kita. Ketika fokus terkunci, maka kita pun diharapkan membawa fokus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka nanti kita akan fokus dalam kerjaan, fokus dalam mendengarkan, fokus dalam berbagai hal. Maka dengan fokus itulah kita menjadi orang yang bahagia.
Maka di dalam berzikir jahar itu sekali lagi kita harus memperhatikan anasir yang terdapat di dalam zikir jahar itu ya Bapak Ibu. Kita harus memperhatikan kecepatan, memejamkan mata, menggelengkan kepala, dan satu hal lagi, kita tidak berpikir apapun, karena hal ini merupakan sudah menjadi kebijaksanaan Syekh Mursyid kita, sudah menjadi formula settingan yang memang sudah dibuat oleh Syekh Mursyid untuk kebahagiaan batin kita itu. Bila kita mengikuti dengan benar seluruh proses zikir, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan bawah sadar itu. Maka ketika ketika berhenti mendadak dalam zikir jahar, atau ketika terjadi ledakan napas di dalam zikir tawajuh, kita pun mengunci kebahagiaan zikir itu, dan kita pun kemudian bisa membawa kebahagiaan zikir itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.